warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar mom semua? Jadi hari ini aku dan Dokter Ipi akan membahas seputar penanganan pertama luka bakar saat di rumah. Nah, sambil nunggu Dok Ipi untuk gabung dulu ya, sebentar. Kalau moms yang mau bertanya, boleh langsung aja, tapi nanti kita jawab di akhir ya setelah pembahasan dari Dokter Ipi. Nih, oke, Dokter Ipinya udah ada. Hai, Assalamualaikum Dok. Assalamualaikum. Salam. Dok, hari ini kita bakalan ngebahas tentang perawatan luka bakar ya. Pertama di rumah, penanganannya kayak apa, karena apalagi kalau misalnya punya anak kecil yang pasti ada aja ya yang kena setrikaan lah, kena yang panas gitu. Nah, biar tahu lebih detailnya dan lebih benar apa yang harus ditangani saat luka bakar itu, silahkan Dokter Ipi dijelaskan. Iya, terima kasih Teh Eka. Tadi ada revisi ya, bukan perawatan tapi lebih ke arah penanganan Oke. pertolongan pertama pada luka bakar. Kalau di judul kan di rumah, tapi ini bisa dipraktikkan di mana saja ya. Karena kita nggak tahu ketika musibah itu terjadi, bisa di mana aja, bisa di rumah, di kantor, di jalan, atau dimanapun. Nah, kita juga nggak mau kan kejadian ini atau yang menyebabkan luka bakar mengenai orang terdekat kita. Terutama tadi yang saya sebutkan, anak-anak biasanya yang paling sering terkena kasus luka bakar. Nah, kejadiannya sekitar 70-80% lebih banyak di daerah rumah tangga, bukan di daerah, maksudnya di rumah tangga. Karena kan kalau di rumah tangga banyak ya faktor pencetusnya. Udah ada gas untuk masak, minyak, listrik yang bisa menyebabkan kebakaran atau apapun sehingga terjadinya luka bakar. Nah, untuk itu penting banget kita untuk membekali diri kita dengan ilmu tentang pengetahuan pertolongan atau penanganan pertama pada luka bakar. Bisa di semua ya, karena bisa mengenai siapa saja gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang terdekat kita yang tadi anak-anak kecil yang benar-benar lagi aktif kan, sentuh sana, pegang sini, kita lagi masak air panas tiba-tiba nyelup, lagi nyetrika tiba-tiba megang, atau lagi manasin motor kena knalpot, itu salah satu luka bakar. Gitu. Nah, definisi dari luka bakar ini merupakan ada cedera atau luka yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya panas, radiasi, atau radioaktif, kontak kimia. Nah, penyebabnya ada banyak nih Teh. Biasanya yang paling sering ini cairan panas, tadi masak air. Ini lebih sering mengenai anak-anak dan ibu-ibu di rumah. Nah, selain cairan panas, ada dari listrik, konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran atau ledakan sehingga terjadilah luka bakar. Selanjutnya ada kontak kimia. Kontak kimia ini berupa asam basa. Biasanya kalau ini lebih sering di laboratorium ya Teh, karena mereka kan kerja bersama menggunakan bahan kimia gitu. Selanjutnya ada ledakan atau api kebakaran, bisa dari gas rumah tangga atau kompor gitu yang bisa menyebabkan luka bakar. Nah, sebelum tahu pertolongan pertamanya, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis, bukan jenis ya, lebih ke arah klasifikasi luka bakar berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi ada tingkat keparahannya nih luka bakar. Nah, yang pertama ada 3 ya derajat luka bakar, yaitu derajat ringan atau derajat 1. Nah, derajat 1 ini derajat yang paling ringan karena dia hanya mengenai bagian luar kulit. Jadi dia hanya bagian atasnya saja. Biasanya hanya berupa kemerahan biasa kayak bubuk merah gini. Terus teksturnya dia cenderung kering. Udah kering terus terasa lebih nyeri. Karena dia kan posisinya di paling luar gitu. Jadi biasanya
kalau kita orang kulit putih terkena panas sinar matahari aja itu udah bisa disebut luka bakar derajat 1. Kalau kan biasa kalau orang putih kena matahari tuh langsung merah gitu. Merah, iya iya. Itu gambaran dari luka bakar derajat 1. Jadi hanya merah saja dan disertai nyeri. Nah, untuk selanjutnya ada derajat sedang. Derajat sedang ini atau derajat 2. Derajat 2 dibagi jadi 2 nih, agak banyak. Ada 2A dan 2B. Kalau 2A, dia mengenai lapisan yang paling atas menuju ke lapisan yang tengah kulit. Jadi agak sedikit dalam dari derajat 1. Dia teksturnya biasanya ada lepuhan atau bula. Tahu kan biasanya kalau kena apa tiba-tiba langsung melepuh yang isinya cairan. Kalau nggak sengaja betus atau iseng ngebetusin gitu, itu isinya cairan. Itu derajat 2A. Jadi berupa lepuhan yang berisi cairan, kemerahan, dan teksturnya dia lebih basah untuk derajat 2A. Masih sama terasa nyeri, tapi tidak kadar nyerinya di bawah inilah, di bawah yang derajat 1. Nah, kalau yang derajat 2B itu agak ke dalam lagi. Jadi dari lapisan atas tadi derajat 1 mendekati lapisan yang tengah itu derajat 2A. Nah, di lapisan tengah ini agak dalamnya itu derajat 2B. Nah, derajat 2B warnanya bisa merah atau pink. Teksturnya juga basah. Cuma standar nyerinya berkurang. Jadi dia itu hanya nyeri ketika ditekan. Jadi makin tingkat keparahannya, nyerinya tuh makin nggak ada. Jadi rangsangan nyerinya tuh makin hilang. Jadi untuk yang derajat 2B, dia itu nyerinya hanya ketika disentuh. Bisa ada lepuhan, bisa tidak. Jadi untuk derajat 2B. Nah, untuk yang paling parah, ini merupakan derajat yang berat atau derajat 3. Ini yang lapisan mengenai dari atas sampai ke lapisan dalam kulit. Bisa sampai terlihat tulang-tulangnya biasanya. Untuk yang derajat 3B. Nah, ini warnanya sangat variatif. Bisa warna putih, warna abu, warna hitam. Kalau kita lihat ya pasien-pasien dengan luka bakar yang putih, hitam, abu, coklatan, merah tua. Ini curiganya ke arah derajat 3. Nah, ini udah sama sekali nggak ada rangsangan nyeri. Jadi udah nggak ada rasa nyeri untuk derajat 3. Udah dalam kondisi baal. Nah, ini yang dikhawatirkan derajat 3 ini. Karena ini merupakan derajat yang paling berat. Jadi sampai mengenai bagian dalam kulit dan bisa sampai terlihat tulang-tulang. Tapi nggak terasa perih atau nyerinya ya, Dok ya? Karena kan ya istilahnya udah sampai dalam banget gitu ya. Jadi kayak aduh, rangsangan nyerinya udah hilang gitu. Kalau semakin ke dalam semakin hilang. Tapi semakin keluar rangsangan nyerinya itu semakin berat. Kayak yang tadi derajat dia lebih terasa nyeri. Nah, setelah tahu tingkat keparahannya, penanganannya pun berdasarkan tingkat keparahan, tingkat derajat luka bakar tersebut. Tapi tugas kita yang bukan nakes atau bukan di fasilitas kesehatan, kita wajib tahu tentang pertolongan atau penanganan pertama menangani luka bakar. Nah, secara umum ketika ada korban luka bakar atau keluarga terdekat kita lah, jangan lupa yang pertama stop kontak pembakaran. Jadi kalau ada proses pembakaran di daerah sini, terus ada sesuatu yang menempel, segera dilepaskan. Misalnya ada aksesoris atau ada pakaian yang menempel, segera lepaskan dan stop pembakaran. Gitu. Dengan cara alirkan air. Airnya ini harus air mengalir ya Teh. Tidak boleh dingin dan tidak boleh memakai batu es batu gitu. Jadi alirkan dengan air selama 20 menit tanpa berhenti di area yang luka bakarnya. Tapi untuk kasus kontak kimia atau asam basa disarankan untuk melakukannya selama 1-2 jam irigasinya. Jadi mengaliri airnya itu lebih lama daripada kontak yang lain dengan api atau dengan listrik, jadi lebih lama gitu. Nah, tadi sudah dialirkan air, udah di stop nih kontak pembakarannya, lepaskan semua yang ada di tubuh. Terus alirkan dengan air mengalir. Selanjutnya, kalau ada kasa di rumah,
kita bisa basahkan kasanya, itu berupa kasa lembab atau kain lembab yang bersih. Jadi kita bisa taruh di area luka bakar tersebut. Nah, ini tidak boleh pakai kapas ya. Jadi jangan sampai nanti inisiatif di rumah ada kapas dibasahin ditempel karena Takutnya dikhawatirkan. nempel ya. Nah, kan kalau kapas kan dia berserat ya Teh. Jadi sering ngelepas-lepas, takutnya nempel ke area luka bakar. Nah, selanjutnya kalau di rumah ada obat anti nyeri, bisa konsumsi terlebih dahulu gitu. Jadi untuk menghindari dan mengurangi rasa nyeri yang kita rasakan akibat luka bakar ini. Jadi bisa dikonsumsi kalau di rumahnya ada obat anti nyeri, boleh paracetamol, ibuprofen, asamefenamat, itu boleh banget dikonsumsi. Selanjutnya tetap yang terakhir, ini yang penting, tetap ke fasilitas kesehatan untuk dilihat dokternya ya untuk penanganan lebih lanjut. Karena tugas kita di sini hanya bagaimana cara melakukan penanganan dan pertolongan pertama. Tujuannya apa sih kita harus melakukan penanganan pertolongan pertama ini? Yang pertama yang pasti untuk mengurangi tingkat keparahan luka bakar tersebut ya. Jadi jangan sampai yang tadinya derajat ini tiba-tiba langsung, aduh kita nggak stop pembakarannya, jadi makin parah gitu. Jadi kalau bisa, Dok Dodi, si Ipi gaul, Hai Dok Dodi. Dodi, punten ya, aku izin si materi dulu. Kalau salah atau apa boleh direvisi atau koreksi atau dibantu. Boleh ada masukan juga ya. Benar banget. Tadi sampai mana ya Teh? Oh tujuannya. Kita harus melakukan pertolongan pertama tadi kan untuk mengurangi tingkat keparahannya, jangan sampai berlanjut keparahannya, terus menghindari terjadinya komplikasi yang lebih berat karena secara tidak langsung luka bakar ini semakin tinggi luka bakar ya derajat keparahan bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Nah, kalau terjadi luka bakar yang kalau kita lihat kebakaran ya Teh ya, kebakaran terus ada orang tubuhnya ada api-apinya, jangan lupa nih kita terapkan 3 stop, terus drop dan roll. Nah, stop, drop dan roll ini mempunyai 3 fungsi. Yang stop ini, yang tadi stop tindakan, jangan panik tadi ya. Memang sih pasti panik ya Teh, Pasti. nggak bisa tapi tetap aja jangan sampai dengan kepanikan kita gerasak gerusuk tiba-tiba Jadi ada nggak tahu kita harus ngapain ya. jadi jangan sampai hilang arah, tiba-tiba ada api lagi yang kena kita. Itu stop tindakan dan jangan panik, jadi jangan gerasak gerusuk. Yang selanjutnya drop itu jatuhkan tubuh ke bawah ya, dijatuhkan aja ke bawah kalau misalnya ada sesuatu yang terbakar di area tubuh kita. Baru jangan lupa lakukan roll ini untuk memutar tubuh. Jadi kalau kita lihat kalau orang kebakaran stop, drop, and roll itu ternyata benar gitu kan, dia jatuhkan, dia roll ke putar badannya, itu adalah untuk mematikan secara tidak langsung apinya gitu. Kan dia menekan gitu itu secara tidak langsung untuk mematikan apinya. Tapi kalau ada air atau apa ya bisa langsung disiram air untuk menghentikan proses pembakaran ini. Nah kalau di rumahnya ada apar itu lebih bagus lagi alat pemadam api. Jadi bisa digunakan itu ketika ada musibah kebakaran kecil atau apa. Nah komplikasinya apa saja sih ketika luka bakar tidak ditangani dengan baik? Pertama bisa terjadinya shock, penurunan tekanan darah, istilahnya penurunan ini bisa hipotermi, penurunan suhu kalau kita tidak menjaga tubuh kita. Terus selanjutnya ada gangguan elektrolit, gangguan keseimbangan elektrolit dalam tubuh, gangguan pernafasan kalau luka bakar bisa aja terjadi di wajah atau di mana gitu. Selanjutnya bisa berupa cacat akibat luka bakar. Karena ada beberapa luka bakar tadi yang derajat 2, derajat 3 itu bisa meninggalkan jaringan parut, terutama derajat 2. Biasanya kan ada kan bekas luka yang kayak licin gitu di kulit. Nah itu bisa meninggalkan jaringan parut yang dimaksud. Makanya penting Pasnya ya. penting banget untuk melakukan pertolongan pertama. Jadi
kita di sini hanya membahas bagaimana cara melakukan pertolongan pertamanya. Tetap aja kita harus berkonsultasi kepada dokter dan fasilitas kesehatan untuk tahu nih penanganan lebih lanjutnya. Nanti kalau penanganan lebih lanjutnya itu urusan dokter di situ. Terus kita juga di beberapa rumah sakit sudah punya untuk luka bakar. Jadi instalasi yang khusus luka bakar. Di situ nanti ada dokter bedahnya yang menangani, karena biasanya luka bakar derajat 2B dan 3 itu butuh tindakan minor gitu loh, tindakan operatif. Jadi biasanya ntar ada beberapa rumah sakit yang punya instalasi khusus luka bakar. Nah, biasanya banyak banget mitos-mitos yang terjadi untuk penanganan luka bakar, ya kan? Ini aku juga baru tahu tuh dari kemarin aku sempat ikut seminar ini soalnya. Terus banyak-banyak baca di beberapa ini, oh iya banyak yang sering ngasih ini untuk diolesin ke area luka bakar. Nah ini harus tahu nih Mam, jangan sampai mitos dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ini kita lakukan untuk menangani luka bakar. Karena setiap tindakan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan protapnya bisa menyebabkan keparahannya semakin meningkat. Yang harusnya sembuhnya lebih cepat jadi semakin lama karena tindakan yang tidak sesuai gitu. Nah, yang pertama yang tadi kaitannya dengan es batu dan air dingin. Jadi jangan sampai biasanya ada inisiatif es batunya ditaruh di kain, ditempelin ke area luka bakar, maksudnya biar dingin gitu. Tidak boleh ya. Ini pendinginan yang berlebihan ini tidak baik karena akan meningkatkan kerusakan di daerah luka bakar tersebut. Terus ini yang paling sering mengoleskan nih, kalau kena knalpot dioleskan pasta gigi, mentega, kecap, margarin, juga dok. Ya benar, garam, gula, itu yang paling sering banget saya dengar. Kalau anaknya lagi kena knalpot langsung inisiatif diolesin pasta gigi. Ini kan saya udah bahas ya, jangan sampai nanti keulang nih pas datang di praktek ada ibu-ibu bawa anaknya udah diolesin pasta gigi untuk pertolongan pertama. Itu nggak boleh. Tapi ya, kalau pakai pasta gigi tuh malah jadi melendung si luka bakarnya gitu dok. Aku pernah soalnya. Kalau aku belum pernah. Alhamdulillahnya belum. Karena emang minim pengetahuan kayak gini kan. Jadi coba pakai odol tapi malah jadi melendung gitu si luka bakarnya kan. Jadi kayak bula mungkin ya, kayak lepuhan atau gimana gitu. Iya, lepuhan tapi jadi kayak cairannya makin besar gitu. Jadi tuh, ini udah ada buktinya, berarti kan benar-benar nggak boleh. Betul benar. Jangan mengoleskan apapun selain air. Gitu. Kita mentega, pasta gigi, kecap, gula, garam. Bumbu dapur ya. Pokoknya jangan ditempelin karena ini bikin iritasi daerah yang luka bakar tersebut. Jadi semakin parah kan, harusnya sembuhnya lebih cepat jadi semakin lama karena inisiatif kita yang tidak sesuai gitu. Nah, juga yang suka dioles minyak apalah itu, minyak goreng, jadi area luka bakar diolesin. Jangan ya Mam, karena minyak ini kan dapat menahan panas. Ya kalau kita goreng gitu, kalau kita lagi ngegoreng kan dia dapat menahan panas. Jangan sampai ketika kita mengoleskan yang harusnya kita memberhentikan proses pembakaran jadi semakin terbakar. Maksudnya bukan terbakar api ya. Jadi semakin panas area luka bakar tersebut. Jadi memang cara membersihkan hanya dengan air mengalir. Jadi tidak ada tuh istilah mengoles-oleskan apapun bahan-bahan dapur untuk area. Selanjutnya mitos yang paling sering, kalau ada lepuhan biasanya pecahin aja mana tahu sembuh, atau nggak sengaja terpecah lepuhannya, itu nggak boleh ya, karena si lepuhan ini adalah bukan fungsi ya, secara tidak langsung dia menahan infeksi yang masuk ke dalam kulit. Jadi kan dia kayak melindungi kan di sini. Misalnya luka bakar ada lepuhan, kalau kita pecahkan berarti ini terbuka dong si lepuhan tersebut, jadi area masuk ke dalam. Nah ini untuk menghindari infeksi. Biasanya paling sering nih terjadi nih, ada lepuhan dipecahin biar cairannya keluar. Nah itu nggak boleh karena area yang terbuka ini bakteri bisa masuk.
Terus malah aku juga pernah sih ya dok, jadi kayak areanya dipecahin gitu, terus malahnya jadi basah si lukanya dan itu lama banget. Nah, benar banget. Karena kan tadi saya dijelaskan kalau derajat 2A, 2B ini kan Hmm. teksturnya dia udah basah kan. Jadi dia nggak Hmm. kering. Kalau derajat 1 kering, dia kan Hmm. lapisan luar. Tapi kalau derajat 2A dan 2B, dia teksturnya lebih basah daripada derajat 1. Oh. Makanya kalau kita udah di sini basah, area lepuhannya itu untuk menjaga supaya tidak Hmm. terjadi infeksi, Hmm. kita pecahkan lepuhan Hmm. tersebut, jadinya bakteri bisa masuk. Jadi ada akses bakteri masuk, pintu masuknya. Hmm. Tapi kalau tidak sengaja terbuka, terpecahkan kan kita nggak tahu ya kejadian apa tiba-tiba pecah gitu kan. Itu segera dibersihkan dengan air. Hmm. Gitu. Jadi tetap dengan kata lembab yang bersih Hmm. sebelum kesehatan. Tapi tetap kita harus ke fasilitas kesehatan biar nanti dokter yang menilai derajat luka bakar tersebut dan penanganan lebih lanjut. Iya. Gitu deh. Jadi penting banget ya Mam untuk tahu pertolongan pertamanya. Gak cuman Mam aja, semuanya harus tahu untuk menghindari komplikasi lebih lanjut dari si luka bakar tersebut. Mam, Ada yang tanya dok, Mams kalau masih ada nggak nih mom salsabigailnya? Tapi nggak apa-apa, jawab aja ya dok ya. Mams kalau luka kena minyak goreng sebaiknya pertolongan pertamanya gimana? Tadi kan minyak goreng anggapannya cairan panas ya. Kalau terkena tadi alirkan dengan air mengalir selama 20 menit. Gitu. Jadi pas kena ngerasa perih kan biasanya, langsung buru-buru alirkan dengan air aja. Biasanya kan ada wastafel atau keran yang buat piring, itu kita bisa alirkan langsung. Gitu. Sering banget goreng nih. Langsung di ini ya, dibasuh dengan air mengalir, nggak boleh pakai air dingin atau es batu. Nah kalau di rumahnya ada, biasanya suka ada salep ya. Biasanya kalau yang ada infeksi ada salep antibiotik, tapi tetap dengan resep dokter. Tapi kalau misalnya salep itu, kalau misalnya kita udah ada lepuhan ya dok ya, terus kayak inisiatif pengen pakai salep itu boleh nggak? Nah, salep apa dulu nih? Salep khusus luka bakar kan ada tuh yang kalau biasanya bioplasenton ya. Kayak gitu. Plasenton atau kalau yang di rumah sakit yang resminya silver sulfadiazin, itu salep khususnya. Nah kalau ada lepuhan, kalau lepuhannya itu pecah, kan kita khawatirnya infeksi kan, karena ini area ini sudah terbuka jalur masuknya si bakteri. Bisa kita oleskan dengan antibiotik saja, salep antibiotik. Tapi ini kalau udah pecah ya. Kalau saya sarankan memang lebih baik konsultasikan ke dokter. Kan kita hanya bagaimana cara memberikan pertolongan pertamanya gitu, untuk menghindari keparahannya lebih lanjut. Jadi hanya sebatas bagaimana cara membersihkannya, terus konsumsi obat anti nyeri, tetap kita konsultasikan ke dokter. Jangan sampai nanti kita nggak tahu ternyata ucuk-ucuk itu, aduh luka bakarnya udah serem banget, ditanganin di rumah. Aku nggak kan setahu aku tuh ada tapi ini ada salep pertama. Iya betul. Terus kayak setahu aku juga ada salep yang memang nggak boleh langsung diaplikasiin ke luka yang infeksi gitu, yang udah kelihatan hanya di permukaan, saya kayak gitu dok. Boleh biasanya karena kalau yang si mana nih derajat 1 kan teksturnya lebih kering ya. Kalau kita mau menempelkan dengan kasa itu, kita bisa lembabkan kasanya, boleh dengan vaselin gitu. Kalau nggak ada, kalau di rumah sakit juga ada sebenarnya dressingnya untuk si luka bakar. Pasti kita nggak ada ya di rumah kan, nggak kepikiran buat dressing luka bakar. Dia bisa gunakan. Jadi lebih bagus memang air mengalir. Oke, sip. Cukup dong? Ada tambahan lagi? Cukup. Oke deh, kalau gitu belum ada yang bertanya lagi sih sepertinya. Jadi itu
benar-benar penting banget ya, karena aku juga berpengalaman dan ada buktinya, ternyata yang diomongin dokter tuh benar-benar jangan sembarangan ya, apalagi mengenai luka bakar ya dok ya. Lagi knalpot ya paling sering kan kasusnya, Iya. langsung dikasih odol Anakku kemarin kena setrikaan gitu dok, dan terus dikasih aku nggak, ya Dikasih iya, odol. terus pakai pakai air dulu, terus coba pakai odol karena aku nggak tahu, jadi ya udah pakai odol, ternyata si lepuhannya jadi apa, jadi melundung gitu kan, cairannya makin banyak. Ya maksudnya jadi banyak dan terus pecah, jadi ya jadi basah banget jadinya si lukanya, jadi tambah parah dan lama sembuhnya gitu. jadi penyembuhannya lebih cepat, jadi Mm-mm. semakin Mm-mm. gitu. Jadi untuk mitos-mitos di luaran tentang penanganan luka bakar jangan diikutin dulu ya sebelum konsultasikan ke dokter. Jangan sembarangan lah ya. Oke deh, makasih emang semua yang udah gabung, yang baru gabung nanti bisa nonton lagi di feeds-nya IGTV, bisa didengerin lagi penjelasan dari Dok Ipi. Terima kasih Dok Ipi buat penjelasannya, semoga Semoga ilmunya bermanfaat. maaf juga ya kalau banyak kekurangan, kayaknya jaringannya kurang oke nih. Siap. Kesendek-sendek. Oke deh. Terima kasih Dok Ipi. Bye. Assalamualaikum.